Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan bihun. Di sini saya menggunakan bihun jagung. Ini beratnya sekitar 25 gram aja. Ini memang sedikit banget ya Bun ya, karena memang kita hanya membuat untuk 10 buah kue aja. Bihun jagung ini saya beli yang kiloan. Ini 1 kilonya Rp25.000. Ini saya rendam dengan air panas selama kurang lebih 25 menit. Dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti setelah kita tiriskan ini bihunnya nggak saling lengket dan menggumpal. Nah, ini sudah direndam selama kurang lebih 2 menit. Ini bihunnya sudah lunak dan ini akan kita tiriskan. Jika sudah ditiriskan, ini akan saya gunting-gunting dulu biar nggak terlalu panjang sehingga nanti mudah saat kita menggunakannya. Bihun ini akan kita gunakan untuk 10 kue ya. Jadi untuk satu kue kira-kira menggunakan hampir 1 sendok makan seperti ini. Nah, bihun ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang ukurannya agak besar. Ini ukurannya sekitar 11 x 11 cm. Ini kulit pangsit yang tebal ya Bun ya, bukan yang tipis. Ini saya beli yang kiloan, bukan yang bungkusan. Dan ini saya beli cuma setengah kilo, harganya Rp8.000. Dan untuk setengah kilo ini isinya sekitar 50 lembar. Jadi untuk kulit pangsitnya, ini modalnya sekitar Rp160 per lembarnya. Ini kulit pangsitnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan 1 buah sosis dan ini akan saya iris tipis-tipis. Ini sosisnya panjangnya sekitar 10 cm. Ini sosis sapi ya Bun ya. Saya beli di pasar harganya Rp700 per buahnya. Kalau Bunda mau menggunakan sosis ayam, boleh aja, silahkan sesuai selera. Tapi saran saya kalau untuk jualan gunakan aja sosis sapi karena sosis sapi kan warnanya lebih merah ya dari sosis ayam. Sehingga nanti kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik. Sosis ini saya iris tipis-tipis banget dan untuk satu sosis ini saya targetkan menghasilkan 50 irisan tipis. Jadi triknya biar pas dapat 50 iris, ini Bunda bagi dulu menjadi 5 bagian. Kemudian satu bagiannya kita buat menjadi 10 irisan tipis. Kenapa saya buat 50-an irisan? Karena nanti kita akan membuat 10 kue dan satu kue ini isinya ada 5 irisan tipis. Ini harus benar-benar kita hitung ya Bun ya. Kan kita untuk jualan ya, dan kita jualnya juga yang harga murah meriah, jadi modalnya memang harus kita hitung seekonomis mungkin. Nah, kalau sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkuk bersih, ini diisi dengan 1 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu cuaha yang biasa aja, yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian tambahkan juga sejumput garam dan sedikit kaldu bubuk agar nanti rasanya lebih gurih. Kemudian tambahkan air sekitar 50 ml dan ini kita aduk sampai rata. Ini diaduknya sampai rata ya Bun ya untuk meminimalisir tepung yang grindil. Atau lebih bagus lagi jika tadi sebelum dimasukkan ini diayak terlebih dahulu ya. Jika sudah rata kemudian masukkan 1 butir telur. Ini kita aduk ya, aduk lagi sampai rata. Ini adonannya nanti memang akan lembut banget ya Bun ya, karena 1 sendok makan terigu ini kita pakai 1 butir telur. Jadi memang nanti hasilnya akan lembut dan lezat, agak-agak mirip telur dadar ya nanti jadinya. Semua bahan yang sudah kita siapkan tadi bisa langsung kita bawa ke lapak ya kalau mau langsung jualan. Dan jika ada yang membeli, Bunda siapkan aja wajan datar seperti ini yang diberi sedikit minyak sayur. Minyak sayurnya sekitar setengah sendok makan aja. Kemudian letakkan kulit pangsit di atasnya sekitar 1,5 sendok makan adonan telur terigu yang tadi kita buat. Kemudian tambahkan juga sekitar hampir 1 sendok makan bihun yang tadi sudah kita lunakkan dan gunting-gunting. Kemudian langsung letakkan juga sosis 5 iris yang tadi sudah kita iris tipis ya. Ini saya pakainya 5 iris. Kemudian ini kita tunggu sebentar sampai sosisnya menempel ke adonan telurnya. Nah, jika sosisnya sudah menempel ke adonan telur, ini bisa kita balik agar matangnya merata.
Ini kita tunggu sampai bagian bawahnya ini matang dan agak berwarna kecoklatan. Jika sudah, kemudian ini kita balik lagi. Nah, ini adonan telur terigunya udah matang ya, sosisnya juga udah matang. Kemudian bagian atasnya boleh kita tabur sedikit bubuk balado. Ini bubuk baladonya satu saringan ini saya isi tadi cuma 1 sendok makan. Dan 1 sendok makan ini cukup untuk sekitar 15 kue. Jadi kita memang memberi bubuk baladonya ini sedikit aja ya bun ya, seperti yang ada di video. Itu juga walaupun sedikit rasanya udah enak banget dan gurih. Kemudian atasnya kita beri juga saus tomat dan sedikit saus mayones. Karena kita jualannya murah, ini saus mayonesnya jangan banyak-banyak ya. Dan kalau bisa, bunda mengeluarkan saus mayonesnya ini jangan langsung dari botol. Karena kalau dari botol yang pencet itu kan keluarnya tebal banget ya bun ya. Jadi gunakan aja plastik segitiga seperti ini. Jadi saus mayonesnya bisa kita atur keluarnya tipis-tipis aja. Nah, ini kita tunggu sebentar ya sampai kulit pangsitnya benar-benar matang dan garing. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa langsung kita angkat. Nah, berikutnya saya akan membuat versi yang kedua, yaitu yang menggunakan sedikit daun bawang ya. Sebenarnya sama aja, ini hanya ada sedikit tambahan daun bawang agar nanti tampilannya lebih menarik dan rasanya juga jadi lebih sedap dan wangi. Kemudian seperti tadi kita masukkan sekitar setengah sendok makan minyak sayur. Kemudian letakkan juga 1 lembar kulit pangsit dan juga sekitar 1,5 sendok makan adonan telur terigu. Juga bihun di atasnya. Kemudian langsung letakkan juga 5 irisan tipis sosis. Ini kita beri tambahan sedikit irisan daun bawang ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini udah cukup. Kemudian ini kita tunggu sampai sosisnya melekat ke adonan telur terigu. Jika sosisnya sudah melekat ke adonan telur terigu, ini bisa langsung kita balik. Nah, ini kita tunggu sampai adonan telurnya ini matang. Jika sudah matang, ini bisa kita balik lagi ya. Kemudian atasnya kita tabur dengan sedikit bubuk tabur rasa balado pedas manis. Bunda boleh menggunakan varian bubuk tabur yang lain ya. Kemudian tambahkan juga saus tomat serta saus mayones. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai kulitnya ini matang dan garing. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat. Nah, ini yang udah kita masak tadi, ini udah matang, ini tampilannya menarik banget. Ini rasanya juga enak dan mirip seperti pizza ala-ala ya, tapi kulitnya crispy dan garing gitu. Ini paling enak disantap selagi hangat. Jadi kalau misalnya ada yang membeli, baru Bunda buat, dan ini membuatnya juga cepet banget kok. Jadi pembeli nggak perlu menunggu terlalu lama. Soal rasa, ini jangan ragukan lagi, ini enak banget. Ini kulitnya crispy, enak banget, apalagi jika disantap selagi hangat ya. Ini bagian tengahnya lembut, empuk, enak, gurih, ada kenyal-kenyalnya dari bihunnya, ditambah lagi dengan lezatnya sosis serta saus tomat dan saus mayones. Ini benar-benar enak. Jika makan satu, pasti Bunda kurang. Ini benar-benar recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini sekitar Rp5.924, menghasilkan 10 buah. Jadi modal satunya sekitar Rp592. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Tapi untuk modal dan harga jual ini hanya perkiraannya Bun ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.